Soal Bahasa Indonesia kelas 4, semester 1 Kurikulum Merdeka, bab 1 sudah besar. Simaklah cerita berikut ini. Tak muat lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini, minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima Kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo, ganti bajumu. Tapi, baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya, Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya, Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya, ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Brit, Kak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi, sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui, memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Namun, ini adalah baju kesukaannya. Paman menghadiahkan baju itu sewaktu Lala berulang tahun yang ke-8. Astaga, sekarang Lala sudah berusia 10 tahun. Pantas saja akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Sudah kekecilan, mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata, Lala memang sudah besar. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. 2 tahun lalu tubuhnya masih seukuran Kiki. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar, Kak, Hori, teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Indikator soal nomor 1. Siswa dapat mengidentifikasi dan menyebutkan keinginan tokoh berdasarkan informasi dalam teks. Soal nomor 1. Apa yang Lala inginkan ketika pulang sekolah? Apakah A. Makan siang, B. Minum air dingin, C. Tidur siang, atau D. Bermain di luar rumah? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 2. Siswa dapat menentukan alasan perasaan tokoh dalam cerita. Soal nomor 2. Mengapa Lala marah kepada Kiki? Apakah A. Kiki tidak membantunya belajar, B. Kiki memakai baju favoritnya, C. Kiki meminjam buku tanpa izin, atau D. Kiki tidak mengerjakan tugas? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 3. Siswa dapat memahami dan menjelaskan motivasi di balik tindakan tokoh. Soal nomor 3. Apa alasan Kiki memakai baju Lala? Apakah A. Kiki tidak memiliki baju lain, B. Ibu memintanya memakai baju itu, C.
Kiki menyukai baju itu. Atau D. Kiki tidak tahu itu baju Lala. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 4. Siswa dapat menghubungkan perasaan tokoh dengan kondisi yang digambarkan dalam teks. Soal nomor 4. Apa yang dirasakan Lala saat mengenakan baju sempit? A. Nyaman. B. Bahagia. C. Gerah dan sulit bernapas. D. Tidak peduli. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 5. Siswa dapat menjelaskan respons tokoh terhadap situasi yang dihadapinya. Soal nomor 5. Apa yang dilakukan Lala setelah menyadari baju itu sudah kekecilan? Apakah A. Membuangnya. B. Memberikannya kepada Kiki. C. Menjahitnya. Atau D. Menyimpan di lemari. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 6. Siswa dapat menjelaskan bagaimana tokoh lain merespons situasi konflik. Soal nomor 6. Apa yang dilakukan Kiki setelah Lala marah? Apakah A. Mengambil baju lain. B. Pergi dari rumah. C. Mengalah dan mengganti bajunya. Atau D. Mengadukan kepada ibu. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 7. Siswa dapat memahami dan menyebutkan reaksi tokoh terhadap kerusakan barang. Soal nomor 7. Apa yang dikatakan Lala saat melihat baju yang sobek? Apakah A. Tidak apa-apa, aku akan menjahitnya. B. Baju ini harus dibuang. C. Aku harus membeli baju baru. Atau D. Ini baju kesukaanku, aku tidak mau membuangnya. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 8. Siswa dapat mengingat dan menyebutkan detail usia tokoh dari teks. Soal nomor 8. Berapa usia Lala saat baju itu diberikan oleh paman? Apakah A. 8 tahun, B. 6 tahun, C. 10 tahun, atau D. 12 tahun. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 9. Siswa dapat menjelaskan tindakan yang diambil tokoh setelah baju sobek. Soal nomor 9. Apa yang dilakukan Lala setelah baju sobek? Apakah A. Menjahitnya sendiri, B. Menyimpan baju tersebut, C. Memberikannya kepada Kiki, atau D. Membuangnya? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 10. Siswa dapat memahami dan menyebutkan perasaan tokoh di akhir cerita. Soal nomor 10. Apa yang dirasakan Kiki di akhir cerita? Apakah A. Marah, B. Sedih, C. Senang, atau D. Bingung? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 11. Siswa dapat mengidentifikasi pelajaran moral atau tema dari cerita. Soal nomor 11.
Apa yang dipelajari dari cerita, tak muat lagi? Apakah A. Cara membuat baju, B. Hubungan kakak adik, C. Cara berenang, atau D. Cara menggambar? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 12. Siswa dapat mengenali dan memberikan contoh kalimat transitif. Soal nomor 12. Kalimat berikut ini yang merupakan kalimat transitif adalah: apakah A. Lani menangis, B. Yopi bernyanyi, C. Yopi menyanyikan lagu, atau D. Lani tidur? Indikator soal nomor 13. Siswa dapat mengenali dan memberikan contoh kalimat intransitif. Soal nomor 13. Kalimat berikut ini yang merupakan kalimat intransitif adalah: apakah A. Ibu memetik jambu, B. Kiki mengelak, C. Ayah membeli buku, atau D. Siti menyapu halaman? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 14. Siswa dapat menentukan kalimat yang mengandung objek dalam sebuah kalimat. Soal nomor 14. Kalimat mana yang mengandung objek? Apakah A. Kiki menyodorkan segelas air, B. Lala marah, C. Kiki menangis, atau D. Kiki berlari? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 15. Siswa dapat menjelaskan tindakan yang diambil tokoh setelah memberikan baju. Soal nomor 15. Apa yang Lala lakukan setelah memberikan baju kepada Kiki? Apakah A. Mencari baju baru, B. Pergi keluar rumah, C. Memeluk Kiki, atau D. Mengatakan terima kasih? Jawabannya yang C. Simaklah cerita berikut ini. Suka dan tidak suka. Arisan keluarga adalah hari yang ditunggu-tunggu Ardi. Saat arisan, para om dan tante datang bersama anak-anak mereka. Ini berarti Ardi bisa bermain bersama sepupu-sepupunya itu. Sepupu adalah saudara senenek atau saudara misan. Awalnya mereka memainkan kartu permainan milik Rio. Ternyata Rio memiliki banyak sekali kartu permainan. Hobiku memang mengoleksi kartu permainan, kata Rio. Mulailah yang lain juga menceritakan hobi masing-masing. Lita suka membaca. Buku cerita miliknya sudah puluhan. Bobby si kecil dengan malu-malu menunjukkan kaos kaki warna-warni yang dipakainya. Mengumpulkan kaos kaki adalah kesukaannya. Taraf suka menggambar. Aku selalu membawa krayon dan buku gambar kemana-mana, kata Taraf sambil menunjukkan gambar yang sedang dibuatnya. Ardi terdiam. Apa, ya, hobinya? Hampir saja Ardi mengira dia tidak punya hobi. Ketika Derry menceritakan pengalaman pertama yang membuatnya suka berenang, Ardi segera ingat. Aku suka memelihara kura-kura, serunya. Di halaman samping ada dua. Segera saja sepupunya ribut ingin melihat kura-kura Ardi, kecuali Bobby. Bobby takut dengan kura-kura. Taraf tidak suka kura-kura, tetapi dia tetap ikut berjalan ke halaman. Tahu-tahu Rio menjerit ketakutan. Itu, teriaknya menunjuk ke arah tanaman. Bahunya berguncang, dia mulai menangis. Setelah dilihat, ternyata yang ditunjuk Rio adalah laba-laba besar yang bersarang di antara pohon mangga dan tanaman. Laba-laba itu baik, kok, kata Ardi. Aku membiarkannya di sana supaya dia menangkap nyamuk-nyamuk yang ada di taman. Namun, tangisan Rio makin keras dan tak terkendali.
Om Danu, ayah Rio, terpaksa menggendong Rio masuk ke rumah. Di dalam rumah Rio mulai tenang walaupun sesekali masih terdengar isaknya. Om Danu kemudian bercerita, Rio memang sangat takut dengan laba-laba. Ah, masa Rio sebesar itu takut dengan laba-laba sekecil itu, kata Ardi. Kamu sebesar itu juga takut dengan kecoa kecil, Mama meledek Ardi. Ardi tertawa, wah, iya juga, ya. Tapi, aku kan tidak sampai menangis. Aku tidak menangis kalau ada kura-kura atau laba-laba, ujar Bobby. Aku hanya takut. Tidak apa-apa, kata Om Danu sambil membelai kepala Bobby. Itu biasa kok. Orang dewasa juga biasa takut dengan sesuatu. Tapi, ada orang yang sangat takut dengan sesuatu sampai panik dan tidak bisa mengendalikan diri. Ketakutannya berlebihan. Itu disebut fobia. Nah, Rio fobia terhadap laba-laba. Apa fobia bisa dicegah, Om? Tanya Derry. Setahu Om, tidak bisa Derry. Ada penyebab yang terkadang tidak bisa dijelaskan dan hanya bisa dirasakan oleh penderita fobianya. Namun, bercerita dengan teman atau keluarga bisa membantu. Sebaiknya, berkonsultasi dengan tenaga ahli seperti dokter atau psikolog untuk mendapatkan terapi. Ardi mengerti sekarang. Maaf, Rio, katanya. Bagaimana caranya supaya Rio tetap bisa melihat kura-kura? Ya. Kolam tempat kura-kura memang di dekat sarang laba-laba itu. Oh, Ardi tahu. Dia bisa membawa masuk kura-kuranya. Indikator soal nomor 16. Siswa dapat mengidentifikasi dan menyebutkan informasi yang diperoleh dari cerita. Soal nomor 16. Apa yang dipelajari Ardi dari cerita, suka dan tidak suka? Apakah A. Bagaimana cara memelihara kura-kura? B. Hobi-hobi sepupu-sepupunya? C. Bagaimana cara bermain kartu? Atau D. Bagaimana cara menggambar? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 17. Siswa dapat menentukan dan menjelaskan penyebab ketakutan tokoh. Soal nomor 17. Apa yang menyebabkan Rio ketakutan dalam cerita, suka dan tidak suka? Apakah A. Kura-kura, B. Kaos kaki, C. Laba-laba, atau D. Buku? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 18. Siswa dapat mendefinisikan istilah fobia sesuai dengan teks yang diberikan. Soal nomor 18. Apa yang dimaksud dengan fobia menurut teks fobia? Apakah A. Ketakutan ringan, B. Ketakutan yang sangat berlebihan, C. Ketidakpedulian, atau D. Rasa malu? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 19. Siswa dapat mengidentifikasi tindakan yang tepat dan empatik untuk membantu seseorang yang mengalami serangan fobia. Soal nomor 19. Apa yang harus dilakukan jika teman mengalami serangan fobia? Apakah A. Menertawakan, B. Mengabaikan, C. Membantunya tenang, atau D. Mengancam? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 20. Siswa dapat memahami dan menjelaskan makna denotatif dari kata fobia. Soal nomor 20. Apa makna denotatif dari kata fobia? Apakah A. Ketakutan ringan, B. Ketakutan yang sangat berlebihan, C. Ketidaksukaan, atau D. Kegembiraan?
Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 21. Siswa dapat mengenali kalimat transitif dalam cerita, yaitu kalimat yang memiliki objek langsung. Soal nomor 21. Kalimat mana yang merupakan kalimat transitif dari cerita, tak muat lagi? Apakah A. Lala menangis, B. Lala menggaruk punggungnya, C. Kiki memeluk kakaknya, atau D. Kiki pergi ke sekolah? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 22. Siswa dapat mengenali kalimat intransitif dalam cerita, yaitu kalimat yang tidak memiliki objek langsung. Soal nomor 22. Kalimat mana yang merupakan kalimat intransitif dari cerita, tak muat lagi? Apakah A. Lala mematut diri, B. Kiki menyodorkan air, C. Lala melihat bayangan dirinya, atau D. Lala mengganti bajunya? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 23. Siswa dapat mengetahui dan menerapkan teknik penulisan yang tepat saat menulis kalimat transitif dan intransitif. Soal nomor 23. Apa yang perlu dilakukan saat menulis kalimat transitif dan intransitif di buku tulis? Apakah A. Menggunakan tanda baca yang tepat, B. Menggunakan huruf kapital di setiap kata, C. Menulis dengan cepat, atau D. Menulis dengan huruf miring? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 24. Siswa dapat memperhatikan dan menerapkan aspek-aspek penulisan yang benar saat menulis surat dengan tulisan tegak bersambung. Soal nomor 24. Apa yang harus diperhatikan saat menulis surat dengan tulisan tegak bersambung? Apakah A. Menggunakan warna-warni, B. Memperhatikan ukuran dan jarak huruf, C. Menulis dengan huruf cetak, atau D. Menulis hanya dengan pensil? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 25. Siswa dapat menjelaskan tujuan dan manfaat pembuatan kotak kamus dalam proyek kamus. Soal nomor 25. Apa tujuan dari membuat kotak kamus dalam proyek kamus? Apakah A. Untuk menghias kelas, B. Untuk memahami kosakata baru, C. Untuk mempraktikkan menggambar, atau D. Untuk menyimpan buku-buku? Jawabannya yang B. Soal Bahasa Indonesia kelas 4, semester 1 Kurikulum Merdeka, bab 2 di bawah atap. Simaklah cerita berikut ini. Kepala sukulen. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Dengan semprotan di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi. Sayangnya, Molen tidak suka. Kucing yang suka membuntuti Tigor itu takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur dan masuk rumah. Baiklah, Tigor bekerja sendiri saja. Rasanya Tigor ingin menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja Inang tidak membolehkannya karena halaman akan menjadi becek. Kata Inang, menyiram tanaman secara berlebihan itu membuang-buang air.
Itu tidak baik. Syur, syur, Tigor beraksi. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram Tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Kaktiur. Tiba-tiba, jangan, kemarin sudah. Tanaman ini bisa mati kalau sering disiram, kata Kaktiur. Kenapa? Tigor heran sekali. Ini sukulen. Lihat, daunnya tebal sekali. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk, Kaktiur menjelaskan. Sukulen, sukulen, aku baru tahu tanaman juga punya suku, sahut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan Kaktiur bermarga Siregar, mengikuti marga bapak. Kita bersuku Batak dan bermarga Siregar. Tanaman ini bersuku Len dan bermarga apa? Tanya Tigor. Kaktiur tertawa. Bukan begitu. Namanya memang sukulen. Bukan karena punya suku. Tigor ikut tertawa. Seru juga seandainya tanaman juga punya suku. Ada suku Mawar, suku Mangga, suku Anggrek, dan suku Singkong. Kenapa Molen mengendus-endus? Tigor terpikir, hei, namamu juga ada. Len, Molen. Bagaimana kalau kamu menjadi kepala suku? Kepala suku Len. Meong, jawab Molen. Indikator soal nomor 1. Siswa dapat menjelaskan alasan Tigor suka menyiram tanaman. Soal nomor 1. Apa yang membuat Tigor suka menyiram tanaman? A. Karena dia ingin tanaman tumbuh lebih cepat. B. Karena dia suka bermain air. C. Karena dia ingin membuat pelangi. D. Karena Molen tidak suka air. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 2. Siswa dapat menyebutkan efek dari memutar kepala semprotan Tigor. Soal nomor 2. Apa yang terjadi ketika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan? A. Air keluar lebih dekat. B. Air keluar seperti hujan gerimis. C. Air keluar lebih jauh. D. Pelangi muncul. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 3. Siswa dapat menjelaskan alasan Molen kabur saat Tigor menyalakan keran. Soal nomor 3. Mengapa Molen kabur ketika Tigor menyalakan keran? A. Karena dia takut hujan. B. Karena dia tidak suka air. C. Karena dia tidak suka Tigor. D. Karena dia ingin bermain air. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 4. Siswa dapat menjelaskan apa yang dikatakan Inang tentang menyiram tanaman secara berlebihan. Soal nomor 4. Apa yang dikatakan Inang tentang menyiram tanaman secara berlebihan? A. Itu membuang-buang air. B. Itu membuat tanaman tumbuh lebih baik. C. Itu membuat halaman lebih indah. D. Itu membantu tanaman berbunga. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 5. Siswa dapat menjelaskan dampak dari menyiram sukulen terlalu sering. Soal nomor 5. Apa yang terjadi jika Tigor menyiram sukulen terlalu sering? A. Sukulen akan tumbuh lebih cepat. B. Sukulen bisa membusuk. C. Sukulen akan menghasilkan bunga lebih banyak. D. Sukulen akan menjadi lebih hijau.
Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 6. Siswa dapat menjelaskan arti kata sukulen dalam konteks cerita. Soal nomor 6. Apa arti kata sukulen dalam konteks cerita? A. Sejenis tanaman berdaun tebal. B. Nama kucing Tigor. C. Panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak. D. Tempat keluar air. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 7. Siswa dapat menjelaskan kebingungan Tigor mengenai kata sukulen. Soal nomor 7. Apa yang menyebabkan Tigor bingung saat mendengar kata sukulen? A. Dia pikir sukulen adalah nama suku. B. Dia tidak tahu tanaman tersebut. C. Dia tidak mengerti cara merawat sukulen. D. Dia merasa tanaman itu terlalu kecil. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 8. Siswa dapat menyebutkan usulan Tigor mengenai nama molen. Soal nomor 8. Apa yang diusulkan Tigor tentang nama molen? A. Kepala sukulen. B. Kepala suku Batak. C. Kepala suku Molen. D. Kepala suku Siregar. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 9. Siswa dapat memahami arti kata kabur dalam konteks kalimat. Soal nomor 9. Apa arti kata kabur pada kalimat begitu Tigor menyalakan keran, molen segera kabur? A. Berlari cepat-cepat. B. Tidak dapat melihat dengan jelas. C. Menghilang secara misterius. D. Tidak terang. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 10. Siswa dapat menjelaskan cara Tigor memastikan semua tanaman terawat. Soal nomor 10. Apa yang dilakukan Tigor untuk memastikan tidak ada tanaman yang terlewat saat disiram? A. Menyiram secara acak. B. Menyiram secara sistematis. C. Menyiram hanya tanaman besar. D. Menyiram hanya tanaman kecil. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 11. Siswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan marga dalam cerita. Soal nomor 11. Apa yang dimaksud dengan marga dalam cerita? A. Nama jenis bunga. B. Kelompok kekerabatan. C. Panggilan untuk ibu. D. Tempat keluar air. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 12. Siswa dapat memilih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat. Soal nomor 12. Apa kata yang tepat untuk diisi pada kalimat Tigor titik-titik tanaman setiap hari? A. Menyiram. B. Mengir. C. Membuka. D. Meniup. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 13. Siswa dapat menjelaskan cara merawat sukulen agar tidak membusuk.
Soal nomor 13. Apa yang harus dilakukan untuk menyiram tanaman sukulen agar tidak membusuk? A. Menyiramnya dengan banyak air. B. Menyiramnya secara berlebihan. C. Menyiramnya sedikit-sedikit. D. Tidak menyiramnya sama sekali. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 14. Siswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat majemuk. Soal nomor 14. Apa yang dimaksud dengan kalimat majemuk dalam kebahasaan? A. Kalimat yang memiliki satu subjek. B. Kalimat yang mengandung dua kalimat atau lebih yang digabungkan. C. Kalimat yang hanya terdiri dari satu predikat. D. Kalimat yang tidak menggunakan konjungsi. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 15. Siswa dapat mengidentifikasi kalimat majemuk setara dalam pilihan yang diberikan. Soal nomor 15. Kalimat mana yang merupakan kalimat majemuk setara? A. Tigor menyiram tanaman, tetapi halaman tetap kering. B. Molen kabur karena takut air, dan kaktiur melarang Tigor menyiram sukulen. C. Tigor dan kaktiur berbicara tentang tanaman, dan molen juga mendengarkan. D. Tigor menyiram tanaman, sehingga halaman menjadi becek. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 16. Siswa dapat memilih kalimat majemuk setara dari pilihan yang ada. Soal nomor 16. Kalimat mana yang merupakan kalimat majemuk setara? A. Tigor menyiram tanaman, dan molen pergi. B. Tigor ingin menyiram tanaman karena cuaca panas. C. Tigor menyiram tanaman agar tidak becek. D. Molen pergi karena dia takut air. Jawabannya yang A. Simaklah cerita berikut ini. Ada vampir di rumah ini. Klik, kipas angin pun menyala. Sejuknya, gumam Sani. Setelah berdiri sebentar di depan kipas angin, Sani kembali memilih-milih buku di rak. Klik, kipas angin berhenti berputar. Kak Lita mematikannya. Kipas angin ada di sini. Kamu di sana, percuma kamu menyalakan kipas angin. Membuang energi saja, kata Kak Lita. Aku kan mau membaca di sofa, ucap Sani. Sani menyalakan lagi kipas angin, lalu duduk di sofa. Baru sebentar Sani membaca, Kak Lita kembali mematikan kipas angin. Kak, jangan dimatikan, pinta Sani. Gerah. Kak Lita tak menjawab. Dia malah membuka jendela lebar-lebar. Sejuk, kan? Tidak perlu kipas angin dan hemat listrik, kata Kak Lita sambil duduk di samping Sani. Tiba-tiba dia melompat, lalu melepaskan kabel kipas angin yang tertancap di stop kontak. Aduh, jika tentang listrik, Kak Lita cerewet sekali. Sani sering diomeli jika lupa melepaskan kabel atau mematikan saklar. Kak Lita juga menempel tulisan di tiap stop kontak di rumah ini. Matikan lampu, lepaskan kabel, tarik STEKERNYA, bukan kabelnya. Kak, kok sukanya repot seperti itu? Tanya Sani. Kak Lita membelalak, repot bagaimana? Melepaskan kabel kok dibilang repot. Yang penting elektroniknya sudah dimatikan. Kenapa harus dicabut kabelnya? Kalau kabelnya tidak dicabut, daya listriknya masih jalan terus. Kak Lita lalu berbisik, kalau sudah begitu, kita seperti memberi makan vampir. Vampir? Kak, jangan main-main, aku takut. Sani menoleh ke sekelilingnya dengan cemas. Masa di rumah ini ada kelelawar penghisap darah? Bukan vampir yang itu. Vampir yang ini menghisap listrik. Kak Lita tertawa, lalu menunjukkan gambar yang ada di koran. Lihat ini, katanya. Wah, seru Sani terkejut. Jadi,
Walau televisi sudah dimatikan, kalau kabelnya tetap tercolok ke stop kontak, listrik tetap mengalir. Nah, pintar adikku, Kak Lita tertawa sambil menjawil dagu Sani. Sebaiknya, berkonsultasi dengan tenaga ahli seperti dokter atau psikolog untuk mendapatkan terapi. Ardi mengerti sekarang. Maaf, Rio, katanya. Bagaimana caranya supaya Rio tetap bisa melihat kura-kura? Ya. Kolam tempat kura-kura memang di dekat sarang laba-laba itu. Oh, Ardi tahu. Dia bisa membawa masuk kura-kuranya. Indikator soal nomor 17. Siswa dapat menjelaskan tindakan Kak Lita untuk membuat Sani tidak memerlukan kipas angin. Soal nomor 17. Apa yang dilakukan Kak Lita agar Sani tidak memerlukan kipas angin? A. Membuka jendela lebar-lebar. B. Mematikan listrik. C. Menyalakan AC. D. Mengganti kipas angin dengan ventilator. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 18. Siswa dapat menjelaskan alasan Kak Lita tidak suka menggunakan kipas angin. Soal nomor 18. Apa alasan Kak Lita tidak suka menggunakan kipas angin? A. Kipas angin membuat udara menjadi kering. B. Kipas angin membuang energi. C. Kipas angin membuat ruangan menjadi panas. D. Kipas angin tidak efektif dalam menghemat listrik. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 19. Siswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud Kak Lita dengan vampir dalam konteks cerita. Soal nomor 19. Apa yang dimaksud Kak Lita dengan vampir dalam konteks cerita? A. Kelelawar yang mengisap darah. B. Elektronik yang terus mengisap listrik. C. Kucing yang suka listrik. D. Alat penghemat energi. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 20. Siswa dapat menjelaskan apa yang terjadi jika kabel elektronik tidak dicabut menurut Kak Lita. Soal nomor 20. Apa yang terjadi jika kabel elektronik tidak dicabut menurut Kak Lita? A. Listrik akan berhenti mengalir. B. Listrik akan mengalir terus. C. Energi akan terhemat. D. Kabel akan rusak. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 21. Siswa dapat menjelaskan arti kata stop kontak dalam konteks cerita. Soal nomor 21. Apa arti kata stop kontak dalam konteks cerita ada vampir di rumah ini? A. Tempat keluar air. B. Alat untuk menghubungkan kabel dengan sumber listrik. C. Nama jenis bunga. D. Panggilan untuk ibu. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 22. Siswa dapat menjelaskan tindakan Kak Lita untuk memastikan tidak membuang energi listrik. Soal nomor 22. Apa yang dilakukan Kak Lita untuk memastikan tidak membuang energi listrik? A. Menyimpan kabel di tempat khusus. B. Mematikan semua peralatan listrik. C. Mencabut steker dari stop kontak. D. Mengganti alat listrik dengan alat manual. Jawabannya yang
C. Indikator soal nomor 23. Siswa dapat menjelaskan apa yang dilakukan Sani saat tidak ada listrik. Soal nomor 23. Apa yang dilakukan Sani saat tidak ada listrik? A. Menggunakan lampu minyak. B. Menggunakan lilin. C. Membaca di luar ruangan. D. Menggunakan penerangan dari ponsel. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 24. Siswa dapat memilih kata yang menggunakan awalan mi dengan benar. Soal nomor 24. Kalimat mana yang menggunakan awalan mi dengan benar? A. Membuka. B. Menulis. C. Mengdi. D. Memernah. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 25. Siswa dapat memilih kalimat yang benar sesuai dengan kaidah kebahasaan awalan, mi. Soal nomor 25. Kalimat mana yang benar sesuai dengan kaidah kebahasaan awalan, mi? A. Menyapu. B. Mengsapu. C. Memsapu. D. Menyapu. Jawabannya yang A. Soal Bahasa Indonesia kelas 4 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 3 Lihat sekitar. Simaklah cerita berikut ini. Awas! Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudi berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Rudi tidak sabar menunggu lampu. Lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Ah, aman, pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, teet! Bunyi klakson memekakan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudi sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah, pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. "Kamu tidak apa-apa?" seorang ibu bertanya kepada Rudi. "Kenapa kamu sudah maju?" "Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau, berarti di sini masih merah," kata pengendara sepeda motor dengan kesal. "Itu berbahaya." "Sudah, sabar. Yang penting tidak ada yang terluka," kata ibu itu menengahi. "Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya." Rudi hanya bisa berkata, "Maaf bang." Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. "Hati-hati, ya, nak," pesan ibu itu. Untunglah, pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. "Kamu tidak apa-apa?" seorang ibu bertanya kepada Rudi. Peserta didik dapat memilih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat dengan kata klakson.
Rudi mendengar suara klakson dari arah belakang. Makna kata klakson memiliki arti: A. Lampu, B. Bel sepeda, C. Bunyi kendaraan, D. Jalur kendaraan. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memilih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat dengan kata mengayuh. Rudi merasa lelah setelah mengayuh sepedanya jauh-jauh. Sinonim kata mengayuh memiliki arti yang mirip dengan A. Melangkah, B. Mengemudi, C. Memutar, D. Mengayunkan. Jawabannya yang D. Peserta didik dapat memilih kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat dengan kata sigap. Polisi lalu lintas yang sigap membantu pejalan kaki. Makna kata sigap memiliki arti: A. Ceroboh, B. Siap siaga, C. Cepat marah, D. Berisik. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memilih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat dengan kata mengerem. Saat lampu merah, pengemudi sepeda motor langsung mengerem. Makna kata kerja mengerem berarti: A. Menggerakkan kendaraan, B. Menghentikan kendaraan, C. Menyalakan lampu, D. Menghidupkan mesin. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memilih kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat dengan kata helm. Pengendara motor selalu menggunakan helm. Makna kata helm merujuk pada A. Sepatu, B. Topi pelindung kepala, C. Jaket pelindung, D. Sarung tangan. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memilih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat dengan kata lampu lalu lintas. Ketika lampu lalu lintas berwarna merah, pengendara berhenti. Lampu lalu lintas digunakan untuk A. Menunjukkan arah angin, B. Mengatur waktu istirahat, C. Mengatur jalannya kendaraan, D. Mengukur kecepatan kendaraan. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengidentifikasi lokasi Rudi dalam cerita. Di manakah Rudi berada ketika cerita ini terjadi? A. Di lapangan, B. Di jalan raya, C. Di sekolah, D. Di taman. Jawabannya yang B.
Peserta didik dapat menentukan alasan mengapa pengendara motor marah pada Rudi. Mengapa pengendara motor marah pada Rudi? A. Karena Rudi berlari. B. Karena Rudi tiba-tiba berhenti di tengah jalan. C. Karena Rudi membunyikan klakson. D. Karena Rudi menyeberang jalan. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memilih alasan mengapa Rudi memutuskan untuk maju saat lampu belum hijau. Apa alasan Rudi memutuskan untuk maju saat lampu belum hijau? A. Dia tidak sabar menunggu. B. Dia mengikuti pengendara lain. C. Dia mendengar suara klakson. D. Dia ingin cepat sampai ke sekolah. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memilih perasaan Rudi setelah kejadian. Bagaimana perasaan Rudi setelah kejadian dengan pengendara motor? A. Bahagia. B. Marah. C. Menyesal. D. Penasaran. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menentukan tindakan yang harus dilakukan Rudi menurut opini siswa. Apa yang seharusnya dilakukan Rudi ketika menghadapi situasi tersebut? A. Mengabaikan lampu lalu lintas. B. Menunggu lampu berubah menjadi hijau. C. Berlari menyeberang. D. Mengikuti pengendara lain. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menceritakan pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita Rudi. Pernahkah kamu mengalami situasi serupa dengan Rudi? Apa yang kamu lakukan? A. Mengabaikan pengalaman itu. B. Berhenti dan menunggu lampu hijau. C. Menyeberang tanpa melihat. D. Menunggu di rumah. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami apa itu paragraf argumentasi dalam teks. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang A. Menceritakan suatu kejadian. B. Menjelaskan alasan atau pendapat. C. Mendeskripsikan suasana. D. Berisi instruksi langkah-langkah. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memilih ciri utama paragraf argumentasi. Ciri-ciri utama paragraf argumentasi adalah A. Menggambarkan tempat dan waktu. B. Menggunakan kalimat perintah. C. Menyampaikan pendapat disertai alasan. D. Menggunakan kata sifat secara berlebihan.
Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengidentifikasi pendapat yang seharusnya disampaikan Rudi. Apakah pendapat yang sebaiknya disampaikan oleh Rudi setelah kejadian itu? A. Semua orang harus buru-buru. B. Tidak perlu mengikuti aturan lalu lintas. C. Penting untuk berhati-hati di jalan. D. Lebih baik mengabaikan peraturan. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menjelaskan tindakan pengendara motor dalam cerita. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pengendara motor dalam cerita? A. Mengabaikan Rudi. B. Memarahi Rudi. C. Memberi peringatan dengan baik. D. Membunyikan klakson terus-menerus. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memilih jenis kendaraan yang digunakan di sungai atau laut. Kendaraan apa yang biasa digunakan untuk menyeberangi sungai atau laut? A. Sepeda motor. B. Kapal. C. Becak. D. Sepeda. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menentukan istilah kendaraan dokar. Kendaraan yang disebut dokar adalah jenis kendaraan yang ditarik oleh A. Motor. B. Kuda. C. Sepeda. D. Mobil. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menjelaskan alasan banyaknya jenis kendaraan. Mengapa ada banyak jenis kendaraan? A. Karena setiap kendaraan memiliki kecepatan yang sama. B. Untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. C. Karena tidak ada kendaraan yang aman. D. Supaya semua kendaraan bisa digunakan di jalan raya. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memilih awalan yang benar pada kata kerja. Manakah kata berawalan ber, yang sesuai dengan kegiatan naik sepeda? A. Berlari. B. Berenang. C. Bersepeda. D. Bernafas. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memilih bentuk imbuhan ber, yang tepat pada kata dalam kalimat. Kata berimbuhan ber, yang tepat untuk menyatakan kegiatan menyanyi adalah A. Bersenandung. B. Berdansa. C. Berbaring. D. Berbicara. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat memilih kata berimbuhan ber, yang sesuai dalam kalimat.
Dalam kalimat, kata ber yang sesuai untuk menyatakan pakaian adalah A. Berkaos, B. Bersepatu, C. Berotot, D. Berdiri. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan kata berimbuhan ber yang benar. Kata berimbuhan ber yang tepat dalam kalimat dia selalu di pagi hari adalah A. Berlari, B. Bermain, C. Berbohong, D. Bersantai. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat memilih kata yang benar untuk menunjukkan arah dalam kalimat. Pada kalimat ikuti jalan ini dan belok ke kanan, kata yang menunjukkan arah adalah A. Ikuti, B. Jalan, C. Belok, D. Kanan. Jawabannya yang D. Peserta didik dapat menulis rute perjalanan dengan kata-kata arah yang sesuai. Untuk menulis deskripsi rute perjalanan, kalimat mana yang sesuai? A. Naik ke atas pohon dan berjalan di sana. B. Belok kiri di ujung jalan, lalu lurus sampai melihat toko. C. Lari cepat tanpa melihat. D. Ambil semua barang dan pergi. Jawabannya yang B. Soal Bahasa Indonesia kelas 4 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 4. Meliuk dan menerjang. Simaklah cerita berikut ini. Dikenal karena menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Olehsari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari sebelang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Desa kedua adalah Desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor, sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Selanjutnya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara-acara besar. Desa keempat adalah Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul.
Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang, dan memakai kacamata hitam. Gerakannya gemulai, menggoyangkan badan, dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Desa terakhir adalah Desa Gigieng di Aceh dengan tari Seudati. Fungsi: tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari Seudati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Peserta didik dapat mengidentifikasi tarian khas dari Desa Olehsari, Banyuwangi. Desa Olehsari di Banyuwangi, Jawa Timur, terkenal dengan tari A. Baris, B. Sebelang, C. Baksa Kembang, D. Seudati. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menyebutkan fungsi utama tari sebelang. Fungsi utama dari tari sebelang adalah untuk A. Menghibur masyarakat, B. Mendidik anak muda, C. Menghindarkan desa dari bahaya, D. Mengembangkan budaya daerah. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menentukan siapa yang biasanya menari tari baris. Penari tari baris biasanya adalah A. Perempuan, B. Anak-anak, C. Laki-laki dewasa, D. Remaja. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menyebutkan pembagian tari baris berdasarkan jumlah penarinya. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya, yaitu A. Jojor dan dadap, B. Baksa dan kembang, C. Olehsari dan sebelang, D. Seudati dan baksa. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menentukan jumlah penari dalam tari baksa kembang. Jumlah penari dalam tari baksa kembang adalah A. Genap, B. Ganjil, C. Banyak, D. Sedikit. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi gambaran yang disampaikan dalam tari baksa kembang. Tari baksa kembang menggambarkan seorang putri yang sedang A. Berperang, B. Mempersiapkan pesta, C. Bermain di taman bunga, D. Menari di tepi pantai. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menentukan kostum penari tari umbul dari Desa Situraja, Jawa Barat.
Tari umbul yang berasal dari Situraja, Jawa Barat, dibawakan oleh A. Laki-laki dengan pakaian perang. B. Perempuan dengan kebaya dan selendang. C. Anak-anak dengan pakaian adat. D. Pemuda dengan pakaian kasual. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi salah satu gerakan dalam tari umbul. Salah satu gerakan tari umbul menirukan gerakan A. Memanah, B. Melompat, C. Pencak silat, D. Mendayung. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menyebutkan asal provinsi tari Seudati. Tari Seudati berasal dari provinsi A. Bali, B. Aceh, C. Jawa Timur, D. Kalimantan Selatan. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menyatakan makna penting dari tari Seudati. Tari Seudati memiliki makna penting sebagai A. Sarana hiburan semata, B. Latihan kebugaran, C. Sarana dakwah Islam, D. Latihan perang. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menentukan tokoh utama dalam tari Seudati. Tokoh utama dalam tari Seudati dikenal sebagai A. Jojor, B. Penari tunggal, C. Syekh, D. Pahlawan. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menjelaskan arti dari istilah gerakan gemulai dalam tari umbul. Apa yang dimaksud dengan gerakan gemulai dalam tari umbul? A. Gerakan cepat, B. Gerakan kaku, C. Gerakan lemah lembut, D. Gerakan acak. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengidentifikasi ide pokok dari paragraf pertama teks dikenal karena menari. Ide pokok dari paragraf pertama dalam teks dikenal karena menari adalah A. Gerakan tarian dari Indonesia, B. Nama desa-desa terkenal di Indonesia, C. Desa-desa terkenal dengan tarian khasnya, D. Keunikan tarian baksa kembang. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menyebutkan istilah untuk informasi pendukung ide pokok dalam teks. Dalam sebuah teks,
Informasi yang mendukung ide pokok disebut A. Ide utama, B. Ide tambahan, C. Ide pendukung, D. Ide pokok tambahan. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menyebutkan contoh kalimat persuasif dalam konteks budaya. Contoh kalimat yang bersifat persuasif adalah A. Orang Indonesia suka menari. B. Ayo, cintai budaya Nusantara kita. C. Desa Olehsari di Banyuwangi terkenal. D. Tari Seudati berasal dari Aceh. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri kalimat persuasif. Ciri-ciri kalimat persuasif antara lain: A. Menggunakan tanda seru. B. Memberi informasi rinci. C. Menceritakan pengalaman. D. Menjelaskan sesuatu. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menjelaskan arti kata meliuk dalam konteks tari. Kata meliuk pada tarian berarti A. Berhenti, B. Berjalan lurus, C. Berkeluk-keluk, D. Melompat. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menentukan istilah untuk kegiatan tanya-jawab untuk mendapatkan informasi. Kegiatan tanya-jawab yang dilakukan untuk mendapatkan informasi disebut A. Wawancara, B. Diskusi, C. Pementasan, D. Debat. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menyebutkan nama orang yang menjawab pertanyaan dalam wawancara. Orang yang menjawab pertanyaan dalam wawancara disebut A. Pewawancara, B. Pendengar, C. Narasumber, D. Penulis. Jawabannya yang C. Simaklah cerita berikut ini. Kuat untuk melindungi. Kak Puspita adalah seorang pesilat tangguh. Dia telah banyak meraih gelar juara di pertandingan tingkat nasional maupun provinsi. Berikut ini hasil wawancara saya dengannya. Sewaktu Kak Puspita masih kecil, dia tidak tertarik ilmu bela diri. Suatu saat dia diganggu beberapa anak yang lebih besar. Dia berusaha melawan, tetapi tidak bisa karena masih kecil. Dia malah ditertawakan. Sejak itu dia memikirkan cara supaya bisa membela dirinya sendiri. Ketika masuk SMP, ada ekstrakurikuler pencaksilat. Dia segera mendaftar. Ternyata belajar silat itu asyik dan seru. Kak Puspita kemudian bergabung di sebuah perguruan silat. Awalnya Kak Puspita ingin menguasai silat supaya bisa melawan pengganggunya.
Dia terpikir untuk suatu saat membalas perbuatan para pengganggunya. Namun, setelah mendalami silat, Kak Puspita jadi mengerti bahwa silat harusnya bukan untuk balas dendam. Silat justru untuk berteman dan melindungi. Kata Kak Puspita, di dalam gerakan pencak silat terkandung banyak nilai luhur. Misalnya, dalam sikap pasang. Ada beberapa sikap pasang, biasanya dilakukan dengan tangan dalam keadaan terbuka, bukan mengepal. Artinya, silat itu bukan untuk berkelahi atau menyakiti. Kalau ada yang menyerang, hal pertama yang sebaiknya dilakukan adalah menghindar dan menangkis. Kalau dia masih menyerang, barulah kita patahkan gerakannya tanpa melukai. Manfaat yang dirasakan Kak Puspita setelah menekuni pencak silat antara lain, tubuhnya menjadi lebih sehat dan bugar, lebih mudah berkonsentrasi, dapat banyak teman, serta menjadi orang yang lebih baik. Kak Puspita menjelaskan bahwa keberhasilannya dalam pertandingan-pertandingan adalah berkat disiplin dalam latihan. Kak Puspita mengatakan bahwa ini tidak hanya berlaku pada silat. Apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh, pasti akan memberikan hasil yang baik. Selanjutnya, Kak Puspita berharap bahwa anak-anak seusia saya belajar ilmu bela diri, terutama silat. Pencak silat adalah seni bela diri asli negara kita. Jadi, di samping mendapatkan banyak manfaat untuk diri sendiri, sekaligus juga melestarikan budaya bangsa Indonesia. Peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh Kak Puspita dalam teks kuat untuk melindungi. Dalam teks kuat untuk melindungi, tokoh Kak Puspita adalah seorang A. Penari, B. Atlet lari, C. Pesilat, D. Penyanyi. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menentukan siapa yang melakukan wawancara dalam teks kuat untuk melindungi. Tokoh yang melakukan wawancara dalam teks kuat untuk melindungi, adalah A. Kak Puspita, B. Nurul Hidayati, C. Orang tua Kak Puspita, D. Teman Kak Puspita. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menyebutkan fungsi kalimat persuasif dalam poster. Fungsi dari kalimat persuasif dalam sebuah poster adalah A. Memerintah orang untuk ikut, B. Meyakinkan orang agar tertarik, C. Mengajak orang agar menjauh, D. Menjelaskan sesuatu dengan detail. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menyebutkan sikap yang tepat saat melakukan wawancara. Saat melakukan wawancara, sebaiknya sikap yang ditunjukkan adalah A. Sopan dan menghargai narasumber, B. Tergesa-gesa, C. Diam saja tanpa bertanya, D. Melakukan hal lain saat berbicara. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menentukan gaya bahasa yang digunakan dalam teks wawancara. Teks wawancara harus ditulis dengan bahasa yang A. Biasa-biasa saja, B. Panjang dan rumit, C. Singkat, jelas, dan sopan,
D. Tidak dipahami oleh pembaca. Peserta didik dapat menyebutkan intonasi suara yang tepat dalam wawancara. Di dalam wawancara, intonasi suara yang tepat harus A. Berteriak agar terdengar. B. Sangat pelan. C. Sesuai konteks dan sopan. D. Cepat agar selesai segera. Jawabannya yang C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.